Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil hannanil mannan alladzi amarna bil khairi wal ihsan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihil anjumiz zahirat. Amma ba'd. Sahabat Al-Mukhtar TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang tertuang dalam hadis ke-10 dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah itu amat baik, Maha baik, dan ia tidak menerima kecuali yang baik. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman apa yang Allah perintahkan kepada para rasulnya. Wa qala ta'ala, Ya ayyuhar rusul, kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul, makanlah makanan yang baik dan berbuatlah perbuatan yang baik. Wa qala ta'ala, Ya ayyuhallazina amanu, kulu min tayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah makanan yang baik dari apa yang telah kami rizkikan, yang telah kami berikan kepadamu. Thumma dzakara ar-rajula yutilus safara. Kemudian Nabi menceritakan tentang seorang pria yang dalam masa perjalanan atau ia dalam kondisi sebagai musafir. Asy'af, dengan penampilan yang berantakan, rambutnya aut-autan, aghbar, penuh dengan debu. Yamuddu yadaihi ilas sama, menengadahkan tangannya ke langit. Ya Rabb, ya Rabb, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa aina yustajabulah. Seorang lelaki yang dalam keadaan musafir, kemudian berpenampilan sederhana, acak-acakan, kemudian penuh dengan debu. Ia menengadahkan tangannya ke langit, mengangkat tangannya meminta kepada Allah, Ya Rabb, wahai Tuhan, wahai Tuhan. Wa mat'amuhu haram, sayangnya makanannya adalah makanan yang haram. Selama ini ia makan makanan yang haram. Wa mashrabuhu haram, ia minum dengan minuman yang haram. Wa malbasuhu haram, dan pakaiannya juga didapatkan dari cara yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dan selama ini ia tumbuh, ia diberi asupan dengan asupan-asupan yang haram. Fa anna yustajabulah, maka bagaimana Allah mengabulkan doanya? Sahabat Al-Mukhtar TV yang dirahmati oleh Allah, hadis ini mengajarkan kita untuk selalu berhati-hati dalam menjalani kehidupan. Berhati-hati terhadap apa yang kita makan, apa yang kita minum. Sudahkah apa yang kita makan, yang kita minum itu halal? Bukan hanya halal zatnya, bukan hanya halal bentuknya, bukan hanya halal macamnya, akan tapi perlu kita perhatikan apakah makanan ini sudah halal, minuman ini sudah halal dari cara mendapatkannya. Apakah ini makanan dan minuman ini dibeli dari usaha yang halal, dari pekerjaan yang halal, dari harta yang jelas, bukan harta yang syubhat. Kemudian pakaian yang kita pakai selama ini, apakah pakaian itu juga halal? Halal dalam segi mendapatkannya dari harta yang halal, dari usaha yang halal, dari usaha yang benar, jalur yang benar, atau juga halal dari segi jenisnya. Halal karena menutupi aurat, halal karena tidak menunjukkan lekuk-lekuk tubuh, halal karena tidak berlebihan, tidak mengandung israf di dalamnya. Wa ghudhiya bil haram, ini untuk para orang tua, para suami, para ayah, para ibu rumah tangga, dan untuk kita semua. Mari kita sama-sama memperhatikan apakah selama ini kita tumbuh dengan harta yang halal atau dengan harta yang haram. Wal iyazubillah. Apakah selama ini kita merawat dan mengurus anak kita dari harta yang halal, dari usaha yang halal, atau sebaliknya? Maka harta yang halal ini akan menjadi penyebab terkabulnya doa.
Wal aksu sahih, dan kebalikannya begitu. Harta yang haram akan menjadi penyebab tertolaknya doa. Maka tidak heran jika banyak mungkin masalah dalam kehidupan kita. Ada seorang anak yang tumbuh namun sulit untuk menerima nasihat, sulit untuk bisa menerima pelajaran, maka perlu kita perhatikan lagi. Sahabat semua, mari dengan momen Ramadan ini kita perhatikan, kita muhasabah, apakah selama ini masih ada harta yang haram yang masuk ke dalam tubuh kita melalui makanan atau minuman, atau juga dari yang kita kenakan, atau juga selama ini yang mungkin tidak kita perhatikan, tidak kita sadari. Maka sama-sama, apakah selama ini ada usaha kita yang belum jelas kehalalannya? Apakah memang selama ini masih ada harta orang lain yang belum kita kembalikan, hutang-hutang yang belum kita bayar? Sekaligus dalam kesempatan kali ini saya memohon maaf dan saya meminta diingatkan jika memang saya pribadi memiliki hutang yang belum saya tunaikan. Kemudian juga mungkin adakah harta syubhat dalam kehidupan kita, dan adakah harta hak warisan orang lain, warisan saudara kita yang kita ambil, yang bukan menjadi hak kita tapi kemudian kita ambil sebagai harta warisan. Wal'iyazubillah min dzalik. Dan juga hal-hal lainnya, mungkin juga pekerjaan wal'iyazubillah yang di dalamnya mengandung maksiat, pekerjaan yang di dalamnya mengandung harta yang riba, mengandung perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita memohon ampun, menengadahkan tangan kepada Allah, kita kembali, kita berpulang kepada Allah, kita meminta agar Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita, dan ayo sama-sama kita bersihkan harta kita dengan mengeluarkan zakat yang memang seharusnya kita keluarkan, zakat fitrahnya, zakat hartanya, zakat penghasilannya, infak dan sedekahnya kita keluarkan. Dengan momen saat ini, kondisi sulit seperti saat ini, insya Allah akan melipat gandakan amal kita ketika kita mau melaksanakannya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sesungguhnya engkau tidak akan mendapatkan kebaikan kecuali engkau menginfakkan dari sebagian yang telah Allah berikan kepada kamu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.